Ya, dunia kembali berduka. Saat ini kabar duka datang dari jantung kota Vatikan. Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus wafat dalam usia 88 tahun. Dirinya berpulang setelah berjuang melawan kondisi kesehatannya yang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Pernyataan resmi Vatikan tersebut juga menyebut Paus Fransiskus meninggal dengan tenang di kediamannya, dikelilingi para rohaniawan dan staf terdekat. Kepergian ini bukan hanya soal kehilangan seorang tokoh agama, tapi juga tentang kekosongan tahta suci dan pencarian pemimpin baru bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menggantikan warisan spiritual Paus Fransiskus dan bagaimana proses sakral dalam memilih pemimpin tertinggi Gereja Katolik berikutnya? Kita akan bahas lengkapnya dalam Paus Fransiskus wafat, penentuan pemimpin gereja jadi sorotan. Ya, di sini kabar duka kali ini pertama kali disampaikan dikonfirmasi oleh Vatikan pada minggu waktu setempat. Paus Fransiskus yang dikenal dengan kesederhanaan dan pendekatannya yang humanis wafat dalam usia 88 tahun di Vatikan. Selama beberapa waktu terakhir, dirinya menjalani serangkaian perawatan medis intensif akibat komplikasi penyakit paru-paru dan organ dalam lainnya. Meski sempat stabil, kondisinya kembali menurun sejak pekan lalu dan akhirnya berpulang ke hadirat ilahi. Pihak Vatikan pun juga langsung mengaktifkan protokol duka resmi, termasuk pengibaran bendera setengah tiang dan penyampaian misa penghiburan di seluruh keuskupan dunia. Lalu siapakah sosok Paus Fransiskus selama ini dalam sejarah Gereja Katolik? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita amati, Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Nah, di sini di Buenos Aires atau di Argentina, ia adalah Paus ke-266 dan tercatat sebagai Paus pertama yang berasal dari Amerika Latin sekaligus Paus pertama dari Ordo Jesuit dengan pendekatan intelektual dan juga misi sosial. Dirinya diangkat sebagai Paus pada 13 Maret, begitu ya, di Maret 2013 menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri pada kala itu. Dengan masa jabatan selama 12 tahun, Paus Fransiskus berada di tengah-tengah antara jajaran paus terlama dan juga tersingkat sepanjang sejarah. Namun yang membuatnya berkesan bukan panjangnya masa jabatan, tapi tentunya warisan, nilai yang ditinggalkan tentang kesetaraan, kesederhanaan, lalu juga vokal dalam bersuara terkait keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan antaragama. Lalu bagaimana tradisi Katolik mengatur proses transisi setelah seorang paus wafat? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini wafatnya seorang paus menandai dimulainya periode sede vacante atau tahta kosong. Nah, di masa tahta kosong di Vatikan ini dinamakan sede vacante. Lalu juga masa ini juga menjadi seluruh fungsi kepausan dihentikan sementara dan roda kepemimpinan Gereja Katolik dialihkan kepada Dewan Kardinal. Jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan selama 9 hari penuh prosesi yang disebut Novem Dies untuk memberi kesempatan penghormatan terakhir dari umat. Setelah itu, para 120 kardinal dari seluruh dunia akan berkumpul di Kapel Sistina dalam proses sakral yang dikenal sebagai konklav. Termasuk uskup agung dari negara kita, dari Indonesia pun akan ikut berkumpul di sana. Dalam konklav, para kardinal akan dikunci dalam satu ruangan dan tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar. Disitulah dilakukan pemilihan secara tertutup. Bahkan saat pemilihan, begitu ya, setiap kardinal harus menulis nama kandidat dalam secari kertas. Bila ada satu kandidat yang mendapatkan 2/3 suara, dirinya akan terpilih menjadi paus. Bila sudah ada kandidat terpilih, maka surat suara yang sudah terkumpul akan dibakar dengan bahan kimia khusus sehingga akan muncul asap putih yang memberi tanda pada dunia bahwa paus baru sudah terpilih. Lalu mengapa posisi paus juga dinilai begitu penting tidak hanya bagi gereja tapi juga bagi dunia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kita amati peran dan makna keberadaan paus bagi dunia. Dalam struktur Gereja Katolik, paus bukan hanya pemimpin spiritual tertinggi. Dirinya juga menjadi simbol persatuan sekaligus tokoh pemersatu, penjaga moralitas dan suara nurani global di tengah dunia yang penuh konflik dan juga kesenjangan saat ini. Selama kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal vokal di mana soal isu perubahan iklim, lalu juga isu terkait ketimpangan sosial, pengungsi dan pentingnya dialog lintas agama.
Bahkan dirinya atau paus ini sering begitu ya atau kerap kali menjadi jembatan antara peradaban dan menyuarakan perdamaian ketika dunia mulai kehilangan arah. Kini warisan moral itu menjadi tonggak bagi paus berikutnya. Dan dunia juga akan menyaksikan bukan hanya siapa yang dipilih, tapi juga seperti apa arah baru gereja Katolik di bawah pemimpin selanjutnya. Ya, kepergian dari Paus Fransiskus adalah akhir dari satu babak dan awal dari proses baru dalam sejarah gereja Katolik. Dunia saat ini bukan hanya berduka, tapi juga bersiap menyaksikan salah satu tradisi paling sakral yang hanya terjadi dalam satu atau bahkan 2 dekade sekali, yaitu pemilihan paus bukan sekedar pemilihan pemimpin agama, tapi juga momentum spiritual dan politik yang bisa mempengaruhi jutaan jiwa di seluruh dunia. Kita tunggu saja seperti apa sosok paus yang akan muncul dari balik pintu Kapel Sistina dan apakah dirinya mampu meneruskan jejak Fransiskus yang telah mengukir makna di hati banyak orang melintasi batas agama dan juga negara.